Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carmila dengan NIM 18650-030. Baik, saya akan membacakan materi saya, yaitu prototype. Langsung saja pendahuluan. Siapapun yang pernah menyelesaikan proyek software akan sependapat bahwa masalah pertama adalah memperoleh kebutuhan dari user. Permasalahan kedua adalah berdasarkan persetujuan spesifikasi fungsional atau FS. FS mencoba untuk menggambarkan sistem yang berbasis grafik dan narasi, tetapi gambar dan penjelasan tidak dapat menerangkan cara sistem tersebut berjalan, berlaku, dan mempengaruhi bisnis sebagai bisnis user. Sebagai tambahan, FS biasanya menimbulkan kesalahpahaman jika dibaca semuanya. Kesalahpahaman antara user dan analis mengakibatkan perubahan yang berarti atau sistem tidak akan pernah sempurna dalam pelaksanaannya atau sekaligus ditolak. Teori di belakang prototype. Seperti halnya kita dapat menilai sebuah mobil tanpa mencobanya, user juga tidak dapat menilai dari spesifikasi fungsional bagaimana sistem akan berlaku dan berjalan. Tetapi jika user dapat melihat, menyentuh, dan menggunakan mode atau prototipe dari tujuan sistem, ia dapat langsung menilai kegunaan sistem. Keuntungan dari prototipe yaitu: 1. Menghasilkan syarat yang lebih baik dari produksi yang dihasilkan oleh metode spesifikasi tulisan. Kedua, user dapat mempertimbangkan sedikit perubahan selama masih bentuk prototipe. Ketiga, memberikan hasil yang lebih akurat daripada perkiraan sebelumnya karena fungsi yang diinginkan dan kerumitannya sudah dapat diketahui dengan baik. Keempat, user merasa puas. Metode prototype. Langkah-langkah pembuatan prototype yaitu: 1. Langkah pertama, permintaan bermula dari kebutuhan user. Langkah kedua, bangunlah sistem prototype untuk menemukan kebutuhan awal yang diminta. Ketiga, langkah ketiga, biarkan user menggunakan prototype. Langkah keempat, implementasikan saran-saran perubahan. Langkah kelima, ulangi langkah ketiga sampai user merasa puas. Langkah keenam, merancang dan membangun suatu sistem akhir seperti sebelumnya. Sistem yang bermanfaat dari prototype. Sistem yang paling sesuai untuk prototype adalah satu dari banyak hal yang bergantung pada sistem input-output dari user. Sistem dengan transaksi online dikendalikan melalui menu layar, formulir, laporan, daftar, dan perintah. Software untuk prototype. Produk yang baik harus menyediakan 7 bagian, yaitu: 1. Pembuatan menu yang cepat dan mudah. 2. Pembuatan tampilan input dan output. 3. Penyelarasan. 4. Software harus menghasilkan sebuah data dictionary secara otomatis. 5. Software harus dapat menyusun database sesuai harapan. 6. Mencari hasil dengan query online secara tepat ke data yang didaftar pada database. 7. Apakah yang dibutuhkan meliputi logika yang rumit atau perhitungan yang diperlukan prototype. Prototype sebagai bagian dari case. Prototype adalah metode untuk mengotomatisasi fase definisi dan analisis, jadi merupakan bagian dari case atau computer aided software engineering. Tetapi prototype memberikan masukan pada tingkat pengotomatisasian selanjutnya dengan baik. Jika langkah selanjutnya adalah membangun sistem nyata dalam bahasa pemrograman generasi ketiga, produk prototype harus dapat menyediakan pada kita sarana untuk mencetak semua item yang telah diketahui, semua menu, semua bentuk laporan, dan perintah-perintah. Di manakah prototype ditempatkan dalam 7 fase? Sekarang kita mungkin merasakan bahwa metode pembuatan prototype dapat menggantikan dengan sempurna 7 fase mendekati pembangunan proyek. Terus, jangan takut, pembuatan prototype hanya menggantikan beberapa bagian dari fase definisi dan analisis.
Beberapa produk yang harus dilihat. Akselerator sebagai alat prototipe. Alat ini mempunyai bentuk yang membuat alat prototipe yang baik, meliputi menu, form, dan fasilitas untuk membuat laporan. Yang terpenting, memelihara sebuah kamus data mengizinkan kita untuk mencetak sebuah organisasi logik yang berfungsi sebagai dokumen yang khusus, yang terdiri dari semua jenis yang didefinisikan dengan proses kata yang dimasukkan dalam paragraf untuk ukuran yang baik. Bahasa generasi keempat sebagai peralatan prototipe. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.